wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Ketemu lagi dengan Ibu Eti. Ibu Eti akan mengulas tentang tumbuhan. Untuk itu kita baca doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, mari menyaksikan ulasan tentang tumbuhan. Ulasan tentang tumbuhan. Apakah teman-teman masih ingat arti dari Al-Khaliq dalam Asmaul Husna? Hayo, siapa yang masih ingat? Ya, artinya yang Maha Pencipta. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Antara lain, Allah menciptakan tumbuhan. Apakah tumbuhan itu? Pernahkah teman-teman melihat pohon mangga di depan rumah? Pohon kelapa di tepi pantai? Juga lumut kerak yang hidup di tempat yang lembab. Bunga-bunga yang mekar di taman itu semua adalah tumbuhan. Buah-buahan, sayur-sayuran yang kita makan itu juga tumbuhan. Tidak ada tempat tanpa tumbuhan. Di mana kita berada, pasti kita akan menemukan tumbuhan. Walaupun di daerah dingin dan panas sekalipun. Karena Allah memberikan kemampuan khusus untuk tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk mengenal tumbuhan teman-teman, karena tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi penghuni bumi ini. Ilmu tumbuhanlah yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam di surga. Teman-teman, tumbuhan itu ada bagiannya ya. Apa kalian sudah mengetahuinya? Bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Seperti akar di dalam tanah, dia mengisap air dan nutrisi untuk perkembangan tumbuhan. Batang menopang tumbuhan agar tetap tegak. Daun memproduksi oksigen dan glukosa dengan bantuan sinar matahari. Bunga tempat membentuk biji dan berkembang biak. Dan yang paling kita sukai adalah buah teman-teman. Nah, di dalam buah itu ada bakal biji yang berkembang menjadi buah. Allah menciptakan tumbuhan dari yang kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu ganggang bersel satu yang dapat berenang bebas di air. Ukurannya tidak lebih dari sebuah titik. Ada juga yang terbesar seperti General Sherman, adalah pohon yang tumbuh di Taman Nasional California, Amerika Serikat. Teman-teman, tingginya lebih dari 83 meter dan melebihi tinggi 15 ekor jerapah. Jika jerapah itu bertumpuk teman-teman, dan keliling batangnya lebih dari 25 meter. Wow, tinggi dan lebar ya. Hingga saat ini kita sudah menemukan sekitar 287.500 jenis tumbuhan. Wah, banyak sekali ya. Dari mana ya kita mengetahuinya? Oh, ternyata ada para ilmuwan yang sedang meneliti berbagai jenis tumbuhan yang kita sebut dengan ahli botani. Ada juga ahli tumbuhan dan obat-obatan dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Al-Baitsar yang lahir di Malaga, Spanyol. Untuk mendalam ilmunya, ia pergi ke Afrika dan Asia. Ketika di Mesir, ia dipercaya oleh Sultan sebagai ahli tanaman dan obat-obatan. Karyanya yang paling terkenal adalah berjudul Al-Jami fi Al-Adawiyah Al-Mufrodah. Dalam buku ini dijelaskan tentang 1.400 macam obat. Subhanallah, banyak ya teman-teman.
Terima kasih ya untuk ahli botani karena ilmumu sangat bermanfaat. Semoga dicatat sebagai amalan soleh. Amin. Teman-teman tahu gak ya apa bedanya hewan dengan tumbuhan? Ayo, pasti berbeda ya. Ini yang paling jelas perbedaannya adalah cara dia mencari makan. Begini teman-teman, hewan dapat bergerak mencari makan, tapi tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan. Namun Allah memberikan kelebihan juga pada tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Wah, bagaimana caranya ya? Seperti yang kita ketahui bahwa akar berfungsi untuk mencari sumber air untuk tumbuhan. Lalu akar menyerap air dan berjalan menuju daun. Udara dan mata air, matahari juga membantu dalam proses memasak pada daun yang kita kenal dengan fotosintesis. Ada lagunya teman-teman, dengar ya. Ada daun la 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 la, daun yang rajin la 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 la, dia memasak la 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 untuk semua. Daun dibantu air udara, matahari juga ingin membantunya. Bekerja sama dalam bekerja, itulah yang disebut fotosintesis. Nah, itu teman-teman lagunya. Teman-teman tahu gak? Ada 4 kebutuhan pokok dalam tumbuhan, yaitu tanah, air, cahaya matahari, udara. Tanpa keempat hal itu, tumbuhan akan sulit hidup. Tumbuhan akan mati jika tidak ada tanah yang menyediakan bahan makanan berupa mineral. Namun ada cara lain agar tanaman tidak mati meskipun tanpa tanah, yaitu bertanam dengan teknik hidroponik, yaitu hanya menggunakan air. Ini juga ada yang lebih penting teman-teman kecilku. Kalian sudah tahu belum bahwa tanaman itu juga sangat penting untuk membersihkan udara yang kita hirup. Karena pada siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen yang sangat baik untuk pernafasan kita. Dan dia menghisap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh asap knalpot motor, mobil, dan juga asap dari pabrik. Itu sebabnya kita akan merasa segar jika berada di bawah pohon pada siang hari. Teman-teman, pernah kan berteduh di bawah pohon pada siang hari? Sejuk bukan? Namun pada malam hari tumbuhan bernapas seperti manusia. Dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jika berada di dekat tumbuhan, kita akan berebut oksigen dengan mereka. Untuk itu jangan dekat-dekat pohon ya kalau pada malam hari. Tumbuhan yang besar itu sangat mencegah longsor dan banjir karena akar tanaman dapat menahan lajunya air hujan, juga menahan tanah agar tidak turun bersama air yang mengakibatkan longsor. Namun sekarang banyak tumbuhan yang ditebang untuk membuat kertas. Jadi semakin banyak permintaan kertas, semakin banyak pohon yang ditebang. Sangat mengkhawatirkan ya teman-teman, padahal tumbuhan dan hutan adalah jantungnya dunia. Bagaimana kalau jantungnya habis? Sungguh tak dapat dibayangkan.
Nah, itulah sedikit ulasan tentang tumbuhan. Untuk mengetahui lebih lanjut, banyak teman-teman bisa mencari dari sumber yang lain, seperti buku-buku pelajaran, buku di perpustakaan, sekolah, dan sumber lainnya. Oke, sahabat kecilku, selamat mencari ilmu tentang tumbuhan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Amin. Oke, sahabat kecilku, untuk tugasnya kalian membutuhkan bunga, juga plastik, serta karet. Lalu teman kecilku menutup pot bunga ini dengan plastik. Nih, lihat ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita tutup dengan plastik beningnya, lalu kita ikat dengan karet. Ya, seperti ini teman-teman. Bunganya sudah ditutup dengan plastik putih dan kita ikat dengan karet. Tugas kalian adalah mengamati apa yang terjadi setelah kita tutup dengan plastik. Nah, teman-teman, setelah beberapa menit kita lihat hasilnya. Laksanakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.